Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah ruko di Blok 6 Pasar Senen, Jakarta Pusat hingga membuat sejumlah pedagang panik. Isak tangis iringi pelaksanaan tabur bunga para pengajar di SD Negeri Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat. 4 anak didik mereka ikut jadi korban kecelakaan maut truk trailer. Komnas HAM serahkan hasil penyelidikan internal serta memberikan 3 rekomendasi pada Mabes Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan Presiden Joko Widodo tegaskan rencana kenaikan harga BBM subsidi masih dihitung dengan hati-hati. Halo, selamat pagi Melissa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Jumat 2 September 2022 bersama saya Jamie Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, di mana sejumlah korban selamat kecelakaan maut di depan SDN Kota Baru Kota Bekasi ini masih dirawat di rumah sakit. Ya, guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas kepolisian menggelar olah TKP. Kepolisian Polda Metro Jaya kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan maut di depan SDN Kota Baru Kota Bekasi Kamis pagi. Kali ini, olah TKP melibatkan tim Traffic Accident Analysis untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang. Petugas akan melihat dari 8 titik untuk mengetahui kejadian sebelum kecelakaan, sesaat hingga setelah kejadian berlangsung dalam bentuk video rekonstruksi. Ini nanti sebagai bahan pendukung, ya sebagai bahan pendukung saat pelaksanaan sidang di pengadilan. Jadi menggambarkan bagaimana kronologis daripada kecelakaan lalu lintas tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi PLT Wali Kota Bekasi menjenguk sejumlah korban selamat yang masih mendapat perawatan di rumah sakit Kamis siang. Kang Emil serta pihak pemerintah Kota Bekasi telah mengirimkan surat ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ untuk membatasi jam operasional kendaraan berat yang melintas di jam sibuk. BPTJ untuk membatasi warawiri kendaraan berat di jam-jam sibuk di siang hari. Ya, karena bagaimanapun Kota Bekasi kota padat, sekolahnya pasti di pinggir jalan besar, tidak bisa dihindari. Sebanyak 23 korban kecelakaan truk maut di Jalan Sultan Agung Bekasi, Jawa Barat dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. Korban yang menjalani perawatan di rumah sakit sebagian besar merupakan anak sekolah dasar yang mengalami cedera pada bagian tulang sehingga perlu adanya tindakan operasi. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, para guru sekolah dasar negeri Kota Baru 2 dan 3 menggelar doa bersama serta tabur bunga di lokasi kejadian kecelakaan yang turut menewaskan 4 orang siswanya. Sementara tangis pilu masih menyelimuti orang tua murid yang kehilangan anak mereka. Ibunda Abdul Muiz tak kuasa menahan tangis mengingat putranya yang berusia 11 tahun turut menjadi korban kecelakaan maut truk trailer di depan sekolah Kota Baru Rabu pagi. Kepala sekolah serta guru SDN Kota Baru yang datang untuk takziah ke rumah duka pada Kamis pagi mencoba menenangkan sang bunda untuk tetap tabah. Dari 10 korban yang meninggal dunia, 4 diantaranya merupakan siswa SDN Kota Baru. Sementara ada 2 korban tewas yang merupakan orang tua dan kerabat yang saat itu sedang menjemput putra-putrinya di depan sekolah. Karena ngelihat anak-anak kita kemarin itu, ngelihat pakai pakaian olahraga, pakai baju batik ada di bawah mobil itu. Jadi baru sekarang ini kami kuat. Ingin mendoakan. Lantaran masih dalam suasana berkabung, kegiatan belajar mengajar di SDN Negeri Kota Baru diliburkan hingga hari Senin mendatang. Trauma healing juga akan diberikan bagi para keluarga dan siswa korban kecelakaan. Sementara itu, antisipasi kecelakaan berulang, pihak sekolah mendesak pemerintah Kota Bekasi untuk memindahkan gerbang sekolah agar tidak menghadap ke jalan utama.
serta dibuatkan jembatan penyeberangan orang atau JPU. Jadi kepingin gerbang itu dipindahkan, jangan menghadap ke jalan raya. Jadi menghadapnya ke sebelah utara itu, sebelah utara. Jadi masuk gang TK Arahma, TK Al Husna masuk, di situ masuk ke SD Kota Baru 2 dan 3. Jadi insya Allah aman, tidak ada wali murid yang nunggu di depan. Kecelakaan maut truk trailer yang menyeruduk kerumunan di depan SDN Kota Baru Bekasi terekam kamera CCTV. Truk trailer bermuatan besi itu juga menabrak tiang BTS di pinggir jalan Sultan Agung hingga roboh menimpa sebuah mobil box. Hasil investigasi sementara polisi, kecelakaan maut disebabkan kelalaian supir truk yang mengantuk. Hasil interogasi kami bahwa dia memang lalai, dia merasa ngantuk. Semula dia mengatakan bahwa remnya blong. Tetapi setelah kami melakukan pengecekan, ternyata mobilnya itu tidak mengalami rem blong. 10 orang tewas di mana 4 diantaranya adalah siswa SDN Kota Baru yang ketika itu hendak pulang dan jajan di depan gerbang sekolah. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, diduga karena menerobos lampu merah dan menabrak motor, sebuah bus di Madiun, Jawa Timur menjadi sasaran kemarahan massa. Nah, dengan menggunakan batu, massa merusak badan dan kaca bus. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan aksi massa ketika merusak sebuah bus jurusan Surabaya, Yogyakarta, Kamis malam. Dengan menggunakan batu, warga yang marah memecahkan kaca dan badan bus. Aksi perusakan tak meluas lantaran sejumlah warga lainnya berhasil mencegahnya. Amuk massa dipicu peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus dengan sepeda motor. Diduga bus menerobos lampu merah dan menabrak sepeda motor di pertigaan Kelurahan Kerajaan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kerasnya benturan membuat motor terseret hingga 15 meter dan pengendaranya terpental. Korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Umum Daerah Caruban. Ya, tadi udah lampu merah sini, Mas. Terus busnya itu kenceng. Dari sini ada sepeda. Karena kurang hati-hatinya pengendara bis merah, sehingga pada saat lampu merah itu dia tidak sempat mengerem, akhirnya terlanjur melintas, terjadilah kecelakaan dengan sepeda motor yang kebetulan pada waktu itu melintas pada lampu traffic light berwarna hijau. Sementara menghindari kemacetan, bus diamankan di terminal dan motor dibawa ke unit laka lantas Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Dan pemirsa, menyusul insiden truk maut di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan menggelar razia kelayakan terhadap truk-truk kontainer dan angkutan barang yang melintas di Jalan Rajiman Cakung, Jakarta Timur. Kendaraan yang kedapatan telah habis masa berlaku uji kirnya dikandangkan sementara waktu. Puluhan truk kontainer dan angkutan barang yang melintas di Jalan Rajiman Cakung, Jakarta Timur Kamis siang diberhentikan petugas gabungan yang menggelar razia lintas jaya. Petugas selalu meminta sopir menunjukkan surat izin kelayakan kendaraan atau KIR. Dalam razia yang digelar menyusul kecelakaan truk maut di Bekasi, ditemukan masih banyak kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas angkut. Selain itu, ada juga kendaraan yang tidak memperpanjang KIR atau tidak memiliki surat keterangan KIR. Semua kendaraan yang terkait dengan penindakan yang kita lakukan, khususnya STUK mati, itu kita lakukan tindakan stop operasi sementara. Stop operasi sementara, nanti kita ada tempat untuk penitipan kendaraan sementara, yaitu di Terminal Pengandangan Pulau Gebang dan Terminal Pulau Gadung. Selain melakukan penindakan, petugas juga melakukan sosialisasi keselamatan berkendara di jalan raya kepada seluruh pengemudi. Petugas mengimbau para pengemudi yang lelah saat berkendara untuk beristirahat sejenak demi menghindari terjadinya kecelakaan. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, kita jeda sejenak, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya artis Nikita Mirzani kembali mendatangi Polresta Serang Kota Banten untuk menjalani wajib lapor. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Bosan. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Bang Fahmi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masuk dulu ya. Habis ini saya kasih kabar ibunya ya. Oke. Masuk dulu ya. Bawa ini deh, Bang.
Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Bus antar provinsi yang membawa puluhan penumpang pada Kamis malam ludes terbakar di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Meski seluruh penumpangnya selamat, kebakaran tak urung memicu kemacetan panjang di jalur utama penghubung Surabaya dan Banyuwangi tersebut. Bus tujuan Surabaya-Banyuwangi yang mengangkut puluhan penumpang ini terbakar di jalur Pantura, Kecamatan Melendingan, Situbondo pada Kamis malam. Api dengan cepat melahap seluruh badan bus sehingga membuat panik para pengguna jalan lainnya. 3 unit mobil damkar atau pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan selang 1 jam kemudian api baru berhasil dikuasai. Petugas kepolisian resor Situbondo masih menyelidiki penyebab terbakarnya bus antar provinsi ini. Tak ada korban jiwa maupun korban luka lantaran seluruh penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kebakaran bus sempat memicu kemacetan panjang di jalur utama penghubung Surabaya-Banyuwangi. Lain lagi di Kalimantan Timur berikut ini, belasan rumah di Samarinda ludes terbakar. Ya, sementara di ibu kota kebakaran hebat juga menghanguskan sejumlah ruko di Blok 6 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal api dipicu dari korsleting listrik. Kobaran api terlihat membakar sejumlah ruko yang berada di lantai 3 Blok 6 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat berkobar serta menjalar ke ruko lainnya. Para pedagang yang panik berusaha mengevakuasi barang dagangannya. Mereka juga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api pertama kali diduga muncul dari ruko penjual tas dan koper sebelum menjalar ke bagian ruko lain. 11 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Tapi yang jelas indikasi dari lantai 2 ini toko tas yang jelas sementara. Ya ini dari toko lantai 2 toko tas. Lantai 2 apa? Lantai 2 apa lantai 3 nih? Lantai 2. Ada berapa lantai? Ya? Ada berapa lantai ini? Ini ada 3 lantai sama dasar. Di Samarinda, Kalimantan Timur, kebakaran juga menghanguskan belasan rumah di Jalan AM Sangaji, Sungai Pinang. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Api diduga pertama kali muncul dari rumah bangsal yang berada di ujung gang. Musibah tak terduga ini menyebabkan warga panik serta berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Dengan memusnahkan belasan rumah, kita belum bisa dapat mendata karena api masih dapat belum bisa diatasi karena berkorban. Masalah api itu diperlihatkan dari warga, itu dari belakang bangsalan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedangkan sebab kebakaran masih diselidiki pihak polisian. Abdul Haris dan Amir Hamzah melaporkan dari Jakarta dan Samarinda, Kalimantan Timur. Berikutnya masih di ibu kota, pemirsa, rumah tinggal 2 lantai di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, terbakar pada Kamis malam. Pemilik rumah menangis hingga nyaris pingsan saat menyaksikan kobaran api terus melalap seisi rumah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah tinggal 2 lantai yang berada di Jalan Swadaya 5, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Pemilik rumah yang menyaksikan si jago merah melalap si isi rumah menangis hingga nyaris pingsan. Warga berupaya menolong dan menenangkan pemilik rumah. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan. Saya keluar dari rumah, terus melihat ke atas, terus tiba-tiba saya lihat ada api. Saya pikir kan cuma lampu, cuma nyalanya kok beda. Terus saya teriak-teriak, tolong namanya dengan kebakaran gitu. Petugas Gul Karmat Jakarta Timur yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Kendala yang kita alami adalah satu, lalin ya, karena ini jam pulang kerja, jadi lalin cukup padat. Jadi mengalami perjalanan unit ke TKP lambat jadinya karena lalin padat.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ini ditangani aparat Polsek Durensawit. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan internal terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke tim khusus Polri. Selain kepada pihak kepolisian, rekomendasi yang sama juga diserahkan kepada DPR dan Presiden. Komnas HAM telah menyerahkan hasil investigasi penyelidikan independen terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kepada tim Sus Polri Kamis siang. Laporan diserahkan ke Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto di kantor Komnas HAM. Ada beberapa poin dalam rekomendasi ini seperti adanya tindakan obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum oleh para tersangka, extrajudicial killing atau penghilangan nyawa orang di luar proses peradilan, serta tidak ditemukannya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang terjadi saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Selain itu, Komnas HAM juga mengungkapkan kuat dugaan terjadi kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo oleh almarhum Brigadir Yosua Huta Barat di Magelang. Terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022, sekitar pukul 00 WIB, adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir J setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Jadi ancaman ini terkonfirmasi di sini, kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi sikuat gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Rekan-rekan sekalian, ada 3 substansi yang rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340. Kalau di Komnas HAM extrajudicial killing sebenarnya sama. Tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340. Yang kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat lawan arah saat mengetahui adanya operasi lintas jaya di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Puluhan pengendara yang didapati melanggar aturan langsung disanksi tilang. Panik mengetahui adanya petugas sedang menggelar razia. Sejumlah pengendara sepeda motor yang bermaksud melintas di Jalan KRT Rajiman Wedyo Diningrat nekat melawan arus lalu lintas. Pengendara tersebut diduga berkendara tanpa dilengkapi surat kelengkapan atau aturan berkendara, seperti menggunakan knalpot bising, kendaraan tanpa plat nomor, hingga tidak mengenakan helm. Dalam operasi ini, petugas menemukan banyak pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot bising. Kalau untuk pelanggaran di sekitar Jalan Rajiman ini kebanyakan orang pakai knalpot bising, karena ini kan termasuk bukan jalan utama ya. Makanya orang-orang lintas ini kebanyakan pakai knalpot bising yang kita tindak. Dalam operasi lintas jaya ini, puluhan pengendara tanpa kelengkapan surat kendaraan dan kelengkapan berkendara ditindak dengan sanksi surat tilang. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Dinilai berpotensi menyebabkan longsor, warga menyerbu dan mengusir pekerja serta operator alat berat sebuah area tambang pasir di Majalengka, Jawa Barat. Sambil berteriak-teriak, puluhan warga menyerbu areal tambang pasir di Desa Waragati, Kecamatan Palasah, Majalengka, Jawa Barat, Kamis sore. Mereka berusaha mengusir para pekerja dan operator alat berat yang tengah melakukan penambangan.
Tak mau ambil resiko, para pekerja itu pun lantas meninggalkan lokasi. Warga merasa kesal lantaran keberadaan tambang pasir itu berpotensi menyebabkan lahan longsor. Selain itu, pemilik tambang pasir tersebut dinilai melakukan pengancaman kepada warga. Karena yang bersangkutan itu kan, yang punya lokasi itu kan ngancam terus sama warga. Oh ngancam? Iya. Gimana ngancam itu Pak? Katanya kalau nggak dijual saya gantung semua tanah, katanya gitu. Terus dengan sendirinya warga menolak? Iya, warga menolak. Kenapa itu menolak Pak? Ya karena kan dampaknya itu yang tidak baik itu. Apa dampaknya? Dampaknya bisa longsor semua, itu tanah bisa habis sama banjirnya itu. Jelas aksi warga spontan dilakukan karena tadi merasa terganggu, merasa tidak nyaman, dan adanya tentunya aspek-aspek ancaman lingkungan. Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, polisi kembali merazia tambang pasir galian C di sepanjang aliran sungai Gunung Semeru. Salah satunya di aliran sungai Regoyo, Desa Gondosuro, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Dari data rutinitas razia, polisi sejauh ini telah menyita 24 unit armada truk pasir, 9 eskavator, dan 1 mesin sedot dengan 1 orang tersangka berinisial AR. Razia dilakukan lantaran aksi penambangan pasir ilegal kian masif dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Agun Gunawan dan Nur Salim melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat dan Lumajang, Jawa Timur. Di informasi lain, pemirsa, belasan warung di kawasan wisata Pantai Cemara, Jember porak-poranda setelah dihantam gelombang pasang. Ombak besar juga turut menumbangkan sejumlah pohon yang ada di sekitar pantai. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat gelombang pasang menerjang warung yang ada di kawasan wisata Pantai Cemara, Kecamatan Gumukmas, Jember. Berbagai perabotan yang ada hanyut terbawa air. Meski tak menimbulkan korban, namun belasan warung yang ada di tepi pantai porak-poranda. Bahkan beberapa warung roboh. Memang ada tanda-tanda ombak besar, akhirnya ombaknya langsung melompat ke warung gitu. Sangat besar memang. Ini berapa sering terjadi atau seperti apa ini, Bu? Kalau dulu memang iya, tapi di sebelah barat nggak sampai ke timur. Kalau sekarang merata dari warungnya saya, Bu Dian ini sampai ke barat semuanya kena. Gelombang pasang yang mulai mereda pada Kamis siang dimanfaatkan para pedagang memperbaiki warung yang rusak. Dibantu personel Satpol Air, mereka memindahkan bangunan sedikit ke arah utara untuk mengantisipasi ombak besar susulan. Secara umum kerusakannya ada yang sampai total atau 100%, ada yang sebagian, cuman secara umum mereka sudah tidak bisa menempati warungnya karena terkena abrasi, sehingga digeser ke sebelah utara untuk menempati yang lebih aman. Selain belasan warung, ombak besar juga turut menumbangkan sejumlah pohon hingga mengakibatkan abrasi di bibir pantai. Gelombang pasang di pesisir selatan merupakan fenomena tahunan dan biasanya terjadi di rentang bulan Agustus hingga September. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Artis Nikita Mirzani kembali mendatangi Polresta Serang, Kota Banten untuk menjalani wajib lapor sebagai tersangka kasus dugaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan pencemaran nama baik. Merasa lelah harus wajib lapor, Nikita siap ditahan, namun dengan sejumlah syarat. Dengan ditemani kuasa hukum dan sahabatnya, Nikita Mirzani langsung menemui petugas Satreskrim begitu tiba di markas Polres Serang Kota untuk jalani wajib lapor. Usai bertemu petugas, tersangka kasus dugaan pidana Undang-Undang ITE itu serta dugaan pencemaran nama baik menyatakan kedatangannya untuk wajib lapor pada Kamis pagi merupakan kali terakhir. Artis kontroversial ini mengaku capek bolak-balik namun tidak ada kejelasan terkait penanganan kasus yang membelitnya. Nikita mengaku siap bila harus ditahan. Aku udah nggak mau wajib lapor lagi. Kalau mau tangkap aku boleh dengan 4 syarat. Pertama, tidak boleh nangkap aku di subuh-subuh buta karena aku masih ngantuk dan tertidur. Kedua, tidak boleh menangkap aku di daerah publik bersama anak, mau mall ke atau apapun itu. Ketiga, penjarain dulu di Mahendra dan India Yunda. Keempat, baru penjarain aku. Tapi habis itu aku minta 1 sel sama India Yunda. Seorang jambret di Makassar, Sulawesi Selatan yang telah buron selama 5 hari justru menyerahkan diri kepada polisi. Sementara di Palembang, pelaku jambret jadi bulan-bulanan warga usai gagal merampas ponsel milik korbannya.
Pria yang diduga menjamret telepon seluler milik seorang ibu rumah tangga ini babak belur dihakimi warga di Jalan Seruni, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis siang. Akibatnya pria tersebut mengalami luka yang cukup parah pada bagian kepalanya. Beruntung polisi datang ke lokasi dan mengevakuasinya ke Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Aksi penjamretan terjadi saat tersangka merampas telepon seluler yang berada di boks depan sepeda motor korban. Namun saat akan kabur, korban berteriak histeris hingga mengundang perhatian warga. Polisi kini telah menyita 1 unit telepon seluler milik korban dan sepeda motor yang dipergunakan tersangka saat beraksi sebagai barang bukti. Pelaku melihat HP tersebut di dalam box motor dan korban pada saat berhenti karena adanya mobil yang lewat, timbullah niat pelaku untuk mengambil HP tersebut. Saudara, bagus kok begini. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang jamret yang telah buron selama 5 hari justru menyerahkan diri ke polisi Kamis sore. Tersangka menyerahkan diri setelah mengetahui jika aksi penjamretannya terekam kamera pengawas CCTV. Ia juga membawa handphone curiannya serta 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Di hadapan polisi, tersangka mengakui perbuatannya karena himpitan ekonomi. Tiba-tiba dia melihat seorang mahasiswi perempuan naik motor, berhenti, ambil dia perhatikan motor itu. Terus handphonenya langsung dirampas gitu. Setelah dia perhatikan, dilihat dia punya HP di dalam motor, sehingga dia langsung merampas. Tersangka sendiri merupakan residivis kambuhan dengan kasus yang sama. Pria tersebut baru menghirup udara bebas pada Agustus tahun lalu. Tim Liputan melaporkan. Polisi meringkus seorang pencuri sepeda motor saat beristirahat di rumahnya di kota Palembang. Ya, bersama seorang rekannya, tersangka kerap beraksi menyasar sepeda motor yang diparkir di depan minimarket. Tersangka tak bisa berkutik saat sejumlah petugas dari Polsek Seberang Ulu 1 menggerebek rumahnya di kawasan Tangga Takat, Palembang, Kamis siang. Bawa dia dulu ya, surat ditanggung saya. Dari ini surat tugas kami ya. Tersangka yang sedang beristirahat di kamar langsung diciduk aparat kepolisian dan diangkut menggunakan sepeda motor. Bersama seorang teman yang sudah ditangkap, tersangka adalah kawanan pencuri spesialis sepeda motor yang kerap beraksi di Palembang. Keduanya sering mengincar sepeda motor yang diparkir di depan minimarket. Rekan pelaku yang terlebih dahulu sudah tertangkap di Polsek IB2 menunggu di atas sepeda motor, sedangkan si pelaku yang kita amankan dengan menggunakan alat berupa 1 kunci letter T merusak kunci kontak, kemudian dibawa oleh si pelaku PB. Untuk sekarang PB sudah diamankan dan sudah berkas letter 1 di Polsek IB2. Di Mapolsek Seberang Ulu 2, polisi memeriksa tersangka dan menjerat mereka dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya seorang pengendara motor mengamuk dengan membawa senjata tajam hingga harus berurusan dengan aparat kepolisian. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Dia sudah Anda kembali menyimak Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Seorang pengendara motor di Badung, Bali mengamuk dengan membawa senjata tajam hingga harus berurusan dengan aparat kepolisian. Tindakan berbahaya pelaku sempat terekam ponsel warga. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat warga ketakutan dan berusaha menghindar saat berpapasan dengan pelaku. Pasalnya dengan membawa senjata tajam, pria ini mengacung-acungkan benda berbahaya tersebut di tengah jalan. Bahkan salah seorang pengendara sepeda motor dilaporkan terluka akibat ulah pelaku. Usai mendapat laporan, polisi bergerak cepat serta menangkap pelaku di tempat persembunyiannya.
Kita akan dalami dulu apakah si pelaku ini, karena kan banyak isu yang beredar bahwasannya pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Itu nanti akan kita dalami dan kita akan rujuk ke rumah sakit jiwa untuk dimintakan keterangan dan memastikan bahwa bagaimana kondisi yang bersangkutannya, apakah layak memang perbuatan ini bisa dipidana. Polisi juga masih mendalami motif pelaku marah dengan membawa senjata tajam. Pihak kepolisian mengalami kesulitan karena keterangan pelaku kerap berubah-ubah saat ditanya. Arianto Hutapea melaporkan dari Badung, Bali. Di informasi lainnya, petugas gabungan menggerebek pusat peredaran narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. Puluhan alat isap sabu dan mesin judi jackpot serta 5 orang yang terbukti positif menggunakan sabu-sabu diamankan ke markas Polrestabes. Menggunakan sejumlah sepeda motor, petugas gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sabara dan unit reskrim Polsek Percut Situan merangsek ke kampung narkoba di Jalan Jerema 15, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Lima orang pria yang ditenggarai tengah mengonsumsi narkoba langsung diamankan dan dites urin. Selain itu, petugas juga menyita 2 paket sabu-sabu, puluhan plastik klip bekas pakai dan bong atau alat isap sabu-sabu, serta 7 unit mesin judi jackpot. Mana sebelumnya kami menerima keluhan masyarakat bahwa di sana marak terjadinya penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Dan setelah kami lakukan penyelidikan, benar, sehingga kami lakukan penindakan. Di sana kami mendapatkan ada beberapa tempat pakai sabu atau di sini kita sebut TPS. Kelima orang yang terbukti positif mengonsumsi narkoba dari hasil tes urin langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan bersama seluruh barang bukti yang didapat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kita menuju ke Sulawesi Selatan. Sesosok jenazah pria tanpa kepala ditemukan warga tergeletak di tebing Sungai Ilan Batu, Kabupaten Luwu. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah dalam keadaan membusuk. Warga desa Ilan Batu, Kabupaten Luwu, Sulsel digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala pada hari Kamis siang. Penemuan mayat itu pertama kali didapati oleh seorang warga yang hendak memasang jebakan biawak di pinggir sungai. Nah, petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah yang belum diketahui identitasnya itu untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Sawiri Gading, Kota Palopo. Polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Diduga terjebak dalam cinta segitiga, seorang pria di Bekasi tewas dianiaya teman baiknya. Pelaku curiga istrinya telah menjalin hubungan khusus dengan korban. Jasad pria bernama Yopandi, 22 tahun ini dievakuasi petugas di sekitar Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Kamis pagi. Tak jauh dari jasad korban ditemukan sepeda motornya yang rusak pada bagian depan. Sebelum tewas, korban diketahui tengah berboncengan sepeda motor bertiga dengan temannya bernama Kamto, seorang pedagang buah dan istri Kamto. Namun tiba-tiba sang temannya mengemudi mencoba menabrak mobil truk di depannya hingga ketiganya terjatuh. Meski sama-sama jatuh, pelaku langsung bangkit sambil mencabut pisau lalu menganiaya korban yang masih tersungkur. Warga yang mencoba melerai justru terkena sabetan pisau milik pelaku. Ya, awalnya katanya di motor, bener bertiga. Korban di tengah-tengah kayak anak kecil aja gitu. Oh, dikempit gitu. Biar nggak kemana-mana gitu. Nah, saya dengar kejadiannya dia nabrak mobil posisi lagi jalan juga, nggak berhenti mobil. Informasi yang beredar, pembunuhan itu berkaitan dengan masalah asmara. Pelaku menduga istrinya menjalin hubungan khusus dengan korban hingga memancing emosinya. Itu menurut informasi, tapi kami kan perlu mendalami dulu ya. Kami belum bisa memastikan bahwa apakah ada hubungan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami mendalami keterangan yang kami dapat. Korban ini meninggal di tempat atau gimana? Korban meninggal di tempat. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas Reskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Babelan. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lain lagi di Depok, Jawa Barat berikut ini. Geram lantaran kerap memainkan ponsel dan
Dianggap tidak mengurus anak, seorang pria tega membakar istrinya di kawasan Duren Seribu, Bojongsari. Akibatnya korban mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, termasuk sang anak yang berusia 10 tahun juga ikut jadi korban. Di bengkel ini yang juga dijadikan sebagai rumah tinggal, Pak Sutri awalnya terlibat cekcok. Kesal terhadap istrinya yang dianggap hanya main ponsel tanpa mengurus 2 anaknya, terduga pelaku lalu tega membakar tubuh istrinya. Kejadian itu tentu menggemparkan warga di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Akibat tindakannya, istri pelaku menderita luka bakar hingga 45% dan masih dirawat di RSUD Depok. Sementara anaknya juga mengalami luka bakar ringan dan kini dalam pengawasan neneknya. Terduga pelaku kini masih diburu polisi. Memang sering cekcok ya, namun memang pada saat hari itu karena dibumbui dengan minuman keras sehingga pelaku gelap mata untuk melakukan pembakaran tersebut. Pelaku sendiri saat ini? Saat ini keberadaan pelaku sudah terdeteksi, tim operasional sudah berangkat ke sana. Dia doakan saja mungkin sudah bisa kita. Informasi berikutnya ini juga tindak kekerasan dalam lingkup keluarga bahkan berujung maut. Polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pria yang tega menembak kakak kandungnya hingga tewas. Ironisnya, aksi pembunuhan itu didalangi oleh ayah kandung korban yang kesal dengan ulah sang anak sulung. Ayah dan anak bernama Tarwat dan Dirto ini ditangkap polisi lantaran berkomplot melakukan aksi pembunuhan. Namun siapa sangka korbannya yakni Casbari adalah sang anak sulung yang juga kakak tersangka Dirto. Untuk melancarkan aksi keji itu, Tarwat bahkan memberi Dirto uang sebesar 2,5 juta rupiah untuk membeli senapan angin kaliber 4,5 mm yang akan digunakan menghabisi Casbari. Pembunuhan itu sengaja direncanakan oleh Tarwat lantaran anak sulungnya yang sehari-hari berdagang nasi goreng selalu bertindak kasar terhadap dirinya. Korban suka mengamuk jika permintaannya tak dituruti serta kerap menghambur-hamburkan uang modal usaha yang diberikannya. Kami mengadakan pendalaman kepada saudara Dirto, yang mana menurut keterangan dari korban bahwa yang menembak adalah saudara Dirto. Casbari dieksekusi oleh sang adik di dapur rumahnya di Bogor dari jarak hanya 3 meter. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Singkil Adiwarna Tegal, namun nyawanya tak tertolong. Kini ayah dan anak tersebut bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, seorang oknum guru di salah satu sekolah menengah pertama di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilaporkan oleh wali atau siswanya atas dugaan penganiayaan. Oknum guru tersebut lakukan tindak kekerasan dengan lakukan pemukulan menggunakan rotan. Dengan ditemani orang tuanya, korban datangi markas Polres Bau-Bau pada Kamis pagi. Kedatangan siswa tersebut untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dialaminya yang diduga dilakukan oleh gurunya. Kejadian berawal saat korban mendapat hukuman dari oknum guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Pelaku memberi hukuman dengan memecut punggung korban menggunakan sebilah rotan. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian punggung. Dan dari penyelidikan awal kepolisian diduga masih banyak siswa lain yang jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum guru SMP tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ya, yang bersangkutan ada terjadi sebuah interaksi, ya, namun diduga interaksi ini diduga tidak memuaskan dari pihak oknum sehingga oknum tersebut melakukan pemukulan atau cas dengan menggunakan sebilah. Seorang pria ditemukan tewas di saluran selokan atau saluran air sedalam 5 meter. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban, namun di tubuhnya ditemukan sejumlah luka lebam. Garis polisi terbentang di dekat saluran air di kawasan Jayanti, Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini menjadi saksi bisu atas tewasnya seorang pria bernama Samino. Pria yang berprofesi sebagai penjual bakso itu ditemukan dalam kondisi terlentang tak bernyawa di dalam saluran air. Diketahui, 1 hari sebelum ditemukan tewas, ia pergi dari rumah tanpa berpamitan. Untuk mencari nafkah sebagai penjual bakso, beliau almarhum ikut bersama-sama dengan Mas Heru Podomoro.
Kemudian informasi dari pihak rumah sakit bahwa ada benturan benda tumpul. Ditemukan sejumlah luka lebam dan benturan di tubuh korban. Sementara, guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diautopsi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemirsa, kita jeda lagi sesaat. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya diduga usai mengisi bahan bakar atau BBM dicampur air di sebuah SPBU di Banyuwangi, sejumlah kendaraan warga mogok. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Sini banyu. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah sekaligus toko kelontong di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, 2 kios di terminal terbakar hebat. Akibatnya calon penumpang serta sopir bus panik menyelamatkan armadanya agar tak terkena percikan api. Dari rumahnya maknya. Api dari rumahnya maknya. Ini api dari rumahnya maknya, guys. Ini merambat ke barat ini. Kebakaran ini. Di Terminal Karanginte, Brawijaya. Kepanikan melanda saat 2 kios di Terminal Brawijaya, Banyuwangi terbakar Kamis siang. Para sopir bus dan angkutan kota langsung menyelamatkan armadanya agar tak tersambar api. Ini, waduh, ini parah ini. Minimnya sumber air membuat pemadaman terkendala. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang datang bisa mencegah api tak meluas. Si jago merah pun padam setelah setengah jam petugas berjibaku. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini karena pemilik kios sedang pergi. Dugaan sementara karena di situ ada kompor gas, juga ada listrik. Jadi kemungkinan dua-duanya antara kompor gas dan listrik. Sementara itu di Cirebon, petugas pemadam kebakaran Pos Pangenan dan Lemah Abang berjibaku memadamkan api yang membakar rumah sekaligus toko kelontong di Desa Munjul Kamis sore. Usai berjibaku selama 2 jam, api pun bisa dipadamkan. Akibat kebakaran ini, bangunan rumah milik Ratoyo ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga kuat akibat korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan. 6 terdakwa pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 2 tahun penjara. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada 6 terdakwa pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Ke-6 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pengeroyokan hingga korban Ade Armando menderita luka-luka. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 2 tahun penjara. Kasus penggelapan 30 ton gula rafinasi di Jawa Timur akhirnya terbongkar. Polda Jawa Timur akhirnya meringkus 7 orang tersangka komplotan penggelapan tersebut. Inilah 7 tersangka penggelapan gula rafinasi yang dibekuk tim Jatanras di Reskrimum Polda Jawa Timur. Komplotan ini ditangkap usai mencuri 30 ton gula rafinasi senilai 300 juta rupiah milik perusahaan penyedia gula rafinasi. Tiap tersangka punya peran berbeda, mulai pencetus ide, pembongkar muatan gula hingga penadah dan penjual. Selain 7 tersangka, disita pula barang bukti uang Rp21.345.000 hasil penjualan gula, 72 sak gula rafinasi yang belum terjual, mobil serta truk tronton. Sementara itu, para tersangka dijerat tindak pidana penggelapan dan pasal persekongkolan jahat dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Seharusnya datang pada tanggal 12 Agustus 2022. Namun sopir dengan inisial AS tidak memberi informasi atau kabar. Maka PT Mahir Lintas Abadi mengecek GPS kendaraan tersebut ternyata berada di wilayah Jawa Timur, daerah Ngawi.
Sebelumnya, 9 Agustus lalu, perusahaan penyedia gula rafinasi di Serang, Banten, melalui ekspedisi mengirimkan 600 sak gula rafinasi berbobot 30 ton ke pabrik permen di Karanganyar, Jawa Tengah. Bukannya menuju tujuan, truk ekspedisi yang dikendarai seorang tersangka justru berhenti di suatu tempat dan muatan gula rafinasi dibongkar dan dijual oleh komplotannya. Setelah ditelusuri, rupanya truk tronton ditemukan di pinggir jalan raya di kawasan Ngawi, Jawa Timur dalam kondisi kosong dan tanpa pengemudi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Isu kenaikan bahan bakar minyak telah mengundang respon dari mahasiswa di berbagai daerah. Di Kabupaten Jombang misalnya, aksi mahasiswa depan gedung DPRD berlangsung ricuh. Mahasiswa yang hendak membakar ban bekas terlibat saling dorong dengan polisi. Di Jakarta, puluhan mahasiswa menggelar aksi long march menuju gedung Istana Negara sambil membawa keranda mayat. Aksi long march puluhan mahasiswa dimulai dari kawasan Medan Merdeka Selatan menuju Istana Negara Kamis siang kemarin. Para mahasiswa mengusung keranda mayat sebagai bentuk kritik dan penolakan atas rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Upaya mahasiswa ke Istana Negara dihadang aparat keamanan. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan polisi. Kepolisian akhirnya hanya memperbolehkan mereka menggelar aksi di kawasan Patung Kuda. Aksi saling dorong mewarnai aksi mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Mahasiswa yang berupaya menemui wakil rakyat tertahan oleh barikade petugas di depan pintu masuk DPRD. Dua anggota DPRD akhirnya keluar menemui mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Mahasiswa menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi. Kenaikan BBM menurut mahasiswa hanya akan menyengsarakan rakyat kecil karena akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara aksi demo mahasiswa di DPRD Kabupaten Jombang diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang hendak membakar ban dicegah oleh petugas. Polisi merangsek masuk ke tengah mahasiswa dan merebut ban yang mereka bawa. Polisi akhirnya membubarkan aksi mahasiswa dengan dalih tak diberitahukan aksi mereka ke Polres Jombang. Sama dengan di daerah lain, mahasiswa di Jombang juga menolak isu kenaikan BBM karena dinilai memberatkan warga. Nah, sementara itu terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak menimbulkan antrean di sejumlah SPBU. Bahkan di beberapa daerah antrean sudah berlangsung selama 2 hari. Puluhan truk pengangkut bahan pangan dan material bangunan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlihat mengantre di SPBU Wonomulyo Kamis siang. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga setengah kilometer. Sebagian besar truk itu telah mengantre sejak 2 hari lalu. Kondisi tersebut merugikan para supir. Selain memperlambat pengiriman barang, antrian lama membuat mereka mengeluarkan biaya tambahan. Sudah berapa lama menunggu di sini, Pak? 2 hari 2 malam. Sudah 2 hari belum ada solar masuk. Ada nggak pindah ke bagian? Kalau di ujung mobil sana sudah habis. Ya, pokoknya seperti yang tahun-tahun dulu. Lancar, Pak. Lancar. Kalau dalam perjalanan ini Pak bagaimana, Pak? Apakah SPBU lain sama? Semua, Pak? Sama. Semua susah ya? Semua. Mulai dari Makassar, Indam, Bajo, sama semua. Mengantri begini. Para supir mengaku sepanjang jalur Trans Sulawesi telah terjadi kelangkaan BBM, bahkan sudah berlangsung 1 bulan. Akibat kelangkaan tersebut, waktu tempuh semakin panjang. Jika biasanya cuma 3 hari, kali ini memakan waktu 5 hari. Antrean bahan bakar subsidi juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten, seperti di salah satu SPBU di Kelurahan Kabayan, Pandeglang. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di SPBU untuk mendapatkan Pertalite yang harganya masih Rp7.650 per liter. Pertama bagi angkutan terlalu mahal, Pak. Terlalu mahal. Kalau Pertalite kan terjangkau ya, apalagi sekarang Pertamax nggak ada di eceran. Jadi larinya ke Pertalite semua. Walaupun ngantri panjang gitu. Iya, mengorbankan waktu lah untuk mengantri. Warga kini berharap pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi karena akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU di Jalan Raya Bogor Sukabumi, Kabupaten Bogor. Meski pemerintah belum mengumumkan kenaikan harga BBM, namun isu tersebut menyebabkan antrean di SPBU.
Bahkan antrian meluber ke jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas. Tim Liputan melaporkan. Nah, sementara itu Presiden Joko Widodo buka suara mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan juga solar. Berbicara di tambang Grasberg Freeport, Papua, Kepala Negara menegaskan rencana kenaikan harga BBM subsidi masih dihitung dengan hati-hati. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Sejumlah warga meluapkan emosinya di depan sebuah SPBU lantaran kendaraan mereka mogok setelah mengisi BBM Banyuwangi di Jawa Timur. Sementara di tengah rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengambil keuntungan dengan menimbun BBM bersubsidi. Dua pelaku masing-masing AR dan GS warga Malureso, Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini hanya bisa pasrah ketika digelandang ke Polres Temanggung Kamis siang. Keduanya ditangkap polisi karena diduga melakukan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di sebuah gudang. Tak tanggung-tanggung, solar yang ditimbun dengan waktu kurang lebih 6 bulan ini sebanyak 8.000 liter atau 8 ton atau senilai 2,7 miliar rupiah. Jika kita hitung, karena labanya di 1 liter dia dapat 5.150 per 1 liter. Ping 40.000 berarti 2M 760 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Halo, Assalamualaikum. Sementara itu sejumlah warga meluapkan emosinya di depan sebuah SPBU viral di jagat maya. Hal ini dilakukan menyusul kendaraan mereka mendadak mogok usai mengisi bahan bakar di SPBU Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu malam. Ya terus itu lantas itu saya starter hidup sampai di situ kok mati gitu loh Mas. Saya starter lagi kok enggak mau dah sampai di situ. Agar tak ada lagi warga yang menjadi korban, Kapolsek Pesanggaran yang datang ke lokasi langsung menutup sementara operasional pengisian Pertalite di SPBU ini. Tercatat ada sekitar 23 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 milik warga yang rusak akibat tangki BBM telah kemasukan air. Hasil penyelidikan pihak Pertamina dan polisi ditemukan ada sekitar 0,1% atau sekitar 200 liter kandungan air pada 17.000 liter BBM jenis Pertalite yang tersimpan di tangki tanam. Diduga ada kebocoran hingga mengakibatkan air hujan merembes ke dalam tangki tanam. Entah itu dari kebocoran tangki atau faktor lain dari penerimaan tangki, mungkin yang kurang teliti pengawasnya. Ya itu kita tidak tahu, ini masih diselidiki nanti. Sementara itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen, pihak pengelola SPBU mengganti seluruh biaya perbaikan kendaraan warga yang rusak setelah mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU ini. Taufik Ferdiansah dan Wahyudiono melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur dan Temanggung, Jawa Tengah. Tangis pilu masih menyelimuti orang tua murid yang kehilangan anaknya yang jadi korban kecelakaan maut truk trailer. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sejumlah korban selamat kecelakaan maut di depan SDN Kota Baru, Kota Bekasi masih dirawat di rumah sakit. Ya, guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Kepolisian Polda Metro Jaya kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan maut di depan SDN Kota Baru, Kota Bekasi, Kamis pagi. Kali ini, olah TKP melibatkan tim Traffic Accident Analysis untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang. Petugas akan melihat dari 8 titik untuk mengetahui kejadian sebelum kecelakaan, sesaat hingga setelah kejadian berlangsung dalam bentuk video rekonstruksi. Ini nanti sebagai bahan pendukung, sebagai bahan pendukung saat pelaksanaan sidang di pengadilan. Jadi menggambarkan bagaimana kronologis daripada kecelakaan lalu lintas tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi PLT Wali Kota Bekasi menjenguk sejumlah korban selamat yang masih mendapat perawatan di rumah sakit Kamis siang.
Kang Emil serta pihak pemerintah Kota Bekasi telah mengirimkan surat ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ untuk membatasi jam operasional kendaraan berat yang melintas di jam sibuk. BPTJ untuk membatasi warawiri kendaraan berat di jam-jam sibuk di siang hari. Ya, karena bagaimanapun Kota Bekasi kota padat, sekolahnya pasti di pinggir jalan besar, tidak bisa dihindari. Sebanyak 23 korban kecelakaan truk maut di Jalan Sultan Agung Bekasi, Jawa Barat dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. Korban yang menjalani perawatan di rumah sakit sebagian besar merupakan anak sekolah dasar yang mengalami cedera pada bagian tulang sehingga perlu adanya tindakan operasi. Tim Liputan melaporkan. Guru Sekolah Dasar Negeri Kota Baru Bekasi kemarin menggelar doa bersama di lokasi kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 4 siswanya. Sementara tangis pilu masih menyelimuti orang tua murid yang kehilangan anak-anaknya. Celengan ibu dan bapaknya yang kuat ya. Doain. Kenapa dia gak ada? Ibunda Abdul Muiz tak kuasa menahan tangis mengingat putranya yang berusia 11 tahun turut menjadi korban kecelakaan maut truk trailer di depan sekolah Kota Baru Rabu pagi. Kepala sekolah serta guru SDN Kota Baru yang datang untuk takziah ke rumah duka pada Kamis pagi mencoba menenangkan sang bunda untuk tetap tabah. Dari 10 korban yang meninggal dunia, 4 diantaranya merupakan siswa SDN Kota Baru. Sementara ada 2 korban tewas yang merupakan orang tua dan kerabat yang saat itu sedang menjemput putra-putrinya di depan sekolah. Karena ngelihat anak-anak kita kemarin itu, ngelihat pakai pakaian olahraga, pakai baju batik ada di bawah mobil itu. Jadi baru sekarang ini kami kuat. Ingin mendoakan. Lantaran masih dalam suasana berkabung, kegiatan belajar mengajar di SDN Negeri Kota Baru diliburkan hingga hari Senin mendatang. Trauma healing juga akan diberikan bagi para keluarga dan siswa korban kecelakaan. Sementara itu, antisipasi kecelakaan berulang, pihak sekolah mendesak pemerintah Kota Bekasi untuk memindahkan gerbang sekolah agar tidak menghadap ke jalan utama, serta dibuatkan jembatan penyeberangan orang atau JPU. Kepingin gerbang itu dipindahkan, jangan menghadap ke jalan raya. Jadi menghadapnya ke sebelah utara itu, sebelah utara. Jadi masuk gang TK Arahma, TK Al Husna masuk, di situ masuk ke SD Kota Baru 2 dan 3. Jadi insya Allah aman, tidak ada wali murid yang nunggu di depan. Kecelakaan maut truk trailer yang menyeruduk kerumunan di depan SDN Kota Baru Bekasi terekam kamera CCTV. Truk trailer bermuatan besi itu juga menabrak tiang BTS di pinggir jalan Sultan Agung hingga roboh menimpa sebuah mobil box. Hasil investigasi sementara polisi, kecelakaan maut disebabkan kelalaian supir truk yang mengantuk. Hasil interogasi kami bahwa dia memang lalai, dia merasa ngantuk. Semula dia mengatakan bahwa remnya blong. Tetapi setelah kami melakukan pengecekan, ternyata mobilnya itu tidak mengalami rem blong. 10 orang tewas di mana 4 diantaranya adalah siswa SDN Kota Baru yang ketika itu hendak pulang dan jajan di depan gerbang sekolah. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, 2 ruko yang dijadikan tempat indekos dan penjualan perlengkapan ikan hias di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat dini hari tadi ludes terbakar. Ya, korsleting diduga jadi penyebab kebakaran. Ya, kebakaran besar ini meludeskan 2 unit ruko yang dijadikan indekos dan juga penjualan ikan hias di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari tadi. Api dengan cepat merambat ke bangunan yang berada di lantai atas. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat berupaya untuk mencoba memadamkan api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Diduga api muncul dari lantai 2 yang merupakan tempat indekos. Korsleting diduga jadi penyebab kebakaran. Soccer lover dari ajang BRI Liga 1, PSM Makassar yang belum tersentuh kekalahan pada musim ini akan bertandang ke markas Persik Kediri. Ya, sementara itu duel Super Big Match juga akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo antara tuan rumah Persebaya ini menghadapi Bali United.
Duel Super Big Match antara Persebaya Surabaya melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo Jumat sore akan menjadi laga pembuka pada pekan ke-8 BRI Liga 1. Bajul Ijo yang musim ini didominasi para pemain muda semakin menunjukkan kekompakannya. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Alwi Slamet, Andre Octaviansah, dan Marcelino Ferdinand masih menjadi andalan Persebaya di tiap lini. Para bintang muda Bajul Ijo ini akan berupaya memanjakan bomber asal Brazil Silvio Rodrigues yang telah mengemas 3 gol. Sementara itu, kekuatan Bali United jelas tak bisa diremehkan. Serdadu Tridatu mengusung misi penting untuk membawa pulang 3 poin demi terus bersaing di papan atas klasemen. Apalagi saat ini skuad asuhan Stefano Cugura hanya terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen sementara Borneo FC. Kita sudah kerja keras untuk sudah kerja keras di latihan di Bali buat kesiapan yang benar. Kita sekarang harus kerja keras di pertandingan buat kita bisa dapat yang hasil yang positif di sini di Surabaya. Laga sengit lainnya yang tak kalah menarik akan tersaji di Stadion Brawijaya antara Persik Kediri melawan PSM Makassar Jumat malam. Meski bermain tandang, PSM masih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan. Juku Eja saat ini jadi satu-satunya tim di BRI Liga 1 yang belum tersentuh kekalahan dengan 5 kemenangan dan sekali imbang. Catatan PSM ini kontras dengan apa yang dicapai kubu lawan Persik Kediri. Macan Putih justru jadi satu-satunya tim di BRI Liga 1 yang belum meraih kemenangan dan terbenam di dasar klasemen. Rapor buruk yang diraih Persik membuat Macan Putih kini telah menunjuk pelatih baru Divaldo Alves. Juru taktik asal Portugal ini memiliki tugas berat untuk bisa memendahi Macan Putih agar terlepas dari zona degradasi. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Kita bisa menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitam gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.